Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat, azakumullah, usikum bitaqwallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian, yang dengan umur panjang itu kalian bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan bagi kalian. Yang dimaksud telah datang uban di kepala yang menunjukkan bahwa mereka sudah usia senja. Jamaah sekalian, satu ayat Al-Quranul Karim yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang-orang yang sudah lanjut usia adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dimatikan dalam usia muda, dipanjangkan umurnya agar amalnya banyak, agar dia punya kesiapan menghadapi kematian. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi, bonus kepada seorang hamba yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Maka bagi siapa saja umurnya sampai 60 tahun ke atas, menunjukkan bahwasanya Allah sayang kepada mereka. Ditunda ajalnya agar mereka banyak beramal, agar mereka mempersiapkan hari kematiannya. Berbeda dengan orang yang usianya muda, tanpa disadari oleh mereka, mereka mati, sehingga belum mempersiapkan amal yang banyak. Para ulama menjelaskan apa yang harus dipersiapkan bagi orang-orang yang sudah usia senja. Paling tidak usia 60 ke atas. Yang pertama adalah perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Jangan sampai kita mati dalam kondisi musyrik lantaran tidak mengerti akidah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatih dakhalal jannah. Barang siapa yang mati di akhir hayatnya dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid, dalam kondisi akidahnya benar, maka dia dijamin masuk surga. Orang-orang lansia, orang-orang tua diganggu tauhidnya, diantaranya karena faktor kesehatan. Banyak diantara mereka salah berobat, bukan berobat yang benar, datang ke rumah sakit, datang ke dokter, tapi banyak mereka terjebak dengan pengobatan alternatif yang tak lain adalah pengobatan perdukunan. Dan banyak di negeri kita pengobatan alternatif yang ternyata ada pengobatan perdukunan. Ini fitnah bagi orang-orang lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia. Bukannya berobat dengan cara yang benar, tapi dia mendatangi dukun-dukun. Terganggu akidahnya, terganggu tauhidnya. Akhirnya diamalin apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Man ata arafan au kahinan fasa'alahu an sa'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan ucapan dukun tersebut, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini sebagai tebusan bagi orang yang mendatangi dukun.
Di antaranya lagi fitnah hari tua adalah di mana mereka melestarikan benda-benda keramat, benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan. Dan di antara lagi mereka melestarikan budaya-budaya yang menyimpang dari akidah. Atas nama melestarikan budaya leluhur, ternyata itu budaya yang salah, bertabrakan dengan akidah. Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bersabda, abgodun nas indallah salah satu. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala 3 golongan. Salah satunya adalah mubtagiin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang masih melestarikan dalam Islam tradisi-tradisi jahiliyah. Kita sayangkan yang masih melestarikan budaya-budaya jahiliyah adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang harusnya dia tobat belajar akidah, tapi ternyata banyak orang-orang tua itu justru yang mempertahankan akidah-akidah jahiliyah. Ini fitnah hari tua. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah lansia hendaknya dia kembali beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua itu hendaknya semangat beribadah. Dia belajar tentang fikih ibadah. Bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Wajib bagi orang-orang tua itu belajar kembali fikih ibadahnya. Karena ibadah yang dikerjakan nanti akan dihisap. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Rugi ketika dia ibadah ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan apa saja yang tidak ada dasarnya dari perintah kami, maka amal ibadah itu akan tertolak. Di masa Nabi SAW pernah kejadian seorang sahabat sholat berulang-ulang berulang-ulang di samping Nabi. Nabi mengatakan kepada sahabat itu, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholat kamu karena kamu belum sholat. Dikerjakan lagi. Selesai Nabi suruh mengulang lagi sampai 3 kali. Ternyata sahabat itu sholatnya cepat, tidak tumakninah. Dan dalam Islam tumakninah adalah rukun. Barang siapa yang tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Ini gambaran bagi orang-orang lansia usia senja. Dia kembali belajar lagi dari awal tentang ibadahnya. Dia koreksi kembali, jangan sampai ibadahnya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi orang-orang lansia hendaknya dia banyak beramal jariyah. Kebanyakan orang-orang lansia yang sudah mapan, sudah sukses, terlalu berlebihan terhadap keluarganya. Sedikit-sedikit dia pikirkan anaknya, sedikit-sedikit dia fasilitasi buat hidup anak-anaknya. Ini salah. Dalam fikih keluarga orang yang sudah lanjut usia, selesai memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah sarjana, selesai kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya. Biarkan anaknya cari duit sendiri. Bagi orang-orang lansia, hartanya itu manfaatkan buat kepentingan di akhirat kelak. Di antaranya adalah banyak beramal jariyah. Banyak orang-orang tua itu uangnya habis untuk anaknya. Belikan rumah, belikan kendaraan buat anaknya. Ini salah. Harusnya dia mempersiapkan diri untuk bekal akhiratnya. Dia bangun masjid, dia bangun sarana-sarana yang mengandung amal jariyah. Karena banyak di antara kita orang-orang yang hidupnya mapan, ketika mati tidak ada amal jariyahnya. Tidak ada amal jariyahnya. Di kepalanya hanya mementingkan buat anak, buat anak, buat anak. Padahal belum tentu anak mendoakan dia. Belum tentu anak sayang sama dia, ingat sama dia. Yang menolong kita nanti pada yaumul kiamah adalah amal jariyah kita. Beramal jariyahlah, mumpung ada kesempatan. Jadi salah kalau orang dikit-dikit anaknya dibikinkan rumah, anaknya dibelikan kendaraan mewah. Padahal dia
wajib mementingkan dia untuk dirinya sendiri. Nanti dia dihisap terhadap hartanya, mana bekalnya, mana persiapannya menghadapi kematian. Yang keempat, bagi orang-orang lansia, hendaknya dia kembali kepada keluarganya. Sebelum dia wafat, dia didik anak-anaknya, dia didik cucu-cucunya. Dalam Islam, ayat Al-Quran yang berbunyi, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka, itu sampai ke anak dan cucu. Jadi kita saksikan hari ini banyak orang-orang lansia kehilangan arah. Masih sibuk cari duit, masih sibuk cari kursi, cari jabatan. Padahal yang pertama kali nanti pada yaumul qiyamah ditanya adalah tentang keluarganya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Hari ini banyak anak-anak durhaka. Hari ini banyak anak-anak bergelimang dosa. Kenapa? Lantaran bapak ibunya sibuk cari duit. Sedangkan kakek neneknya pengen istirahat, tidak mau diganggu. Pemikiran yang salah orang-orang tua kita hari ini. Hari tua pengen istirahat, tidak mau diganggu oleh anak dan cucunya. Ini pemikiran yang salah. Hidup tidak ada istirahat, hidup berjuang. Bagi orang-orang lansia, perjuangannya adalah menjaga keturunannya. Jangan sampai keturunannya bergelimang dosa dan maksiat. Karena dia akan ditanya, kalau seandainya kakek atau nenek ini senantiasa menjaga keturunannya, Ku anfusakum wa ahlikum naro, maka tidak ada anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Tidak ada anak-anak yang terlibat pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Hari ini anak-anak bergelimang dosa lantaran bapak ibunya sibuk kerja. Kakek neneknya pun lari dari tanggung jawab. Dia pengen istirahat, tidak mau diganggu oleh cucu-cucunya. Ini salah. Kesempatan hari tua, dia kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak cucunya. Sebelum dia wafat, dia ingin tinggalkan kenangan manis kepada keturunannya. Sehingga banyak keturunannya itu jadi soleh, lantaran diajarkan oleh kakeknya, oleh neneknya. Siapa yang mengajarkan sholat? Kakeknya. Siapa yang mengajarkan baca Quran? Kakeknya. Banyak orang-orang lansia salah langkah. Di masa tua justru dia pulang ke kampung. Dia sibuk dengan bertanam, beternak. Dia tinggalkan keluarganya. Ini pemikiran yang salah. Hari tua kembali kepada keluarganya. Kalau seandainya dia wafat, semua anak keturunannya sholat, bahagia dia. Kalau dia wafat, semua keturunannya soleh, bahagia dia. Celaka, tatkala seorang wafat, anaknya ada yang gak sholat, cucunya ada yang bergelimang dosa dan maksiat. Bermasalah nanti pada yaumul qiyamah. Untuk itu jamaah sekalian, bagi orang-orang yang sudah lansia, wajib dia kembali kepada keluarganya. Dia bimbing keluarganya. Sebelum dia wafat, dia berikan kenangan yang terbaik buat keluarganya. Jangan justru dia jauhi keluarganya di usia tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dan berkahi ketika kita menjelang akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Bagian yang kelima, bagi orang-orang yang usia senja, ada yang namanya fitnah hari tua.
waspada terhadap fitnah hari tua. Banyak orang-orang ketika muda, dia sibuk belajar, dia sibuk berkarya, cari uang, sehingga mereka sukses. Mereka nggak sempat berbuat dosa dan maksiat. Justru di akhir hayat, di usia senja, waktu luang banyak, dia bergelimang dosa dan maksiat. Banyak orang-orang tua itu maksiatnya justru di akhir hayatnya. Ditutup dengan kemaksiatan, ditutup dengan kemungkaran, ditutup dengan dosa-dosa besar. Untuk itu jemaah sekalian, mewaspadai fitnah hari tua. Jangan dianggap yang berbuat maksiat itu anak muda saja. Banyak juga orang-orang tua itu justru bergelimang dosa dan maksiat. Bahkan dosa orang tua itu sangat nyata, sangat terang-terangan. Jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang-orang tua kita di usia tuanya bergelimang dosa dan maksiat, bagi keluarga jangan jauhi, jangan musuhi orang-orang tua kita itu. Justru sebaliknya kita rangkul mereka. Karena di akhir hayat setan senantiasa menggoda anak Adam agar mereka mati dalam kondisi su'ul khotimah, agar matinya jelek, agar matinya jahat, untuk teman syaitan nanti di api jahanam. Bagi keluarga, kalau ada orang-orang tua mereka di usia tuanya justru berbuat dosa dan maksiat, rangkul mereka, dakwahi mereka, sadarkan mereka. Yang sekarang terjadi, banyak orang di akhir hayat justru dipecah oleh syaitan. Antara anak dan orang tua tidak akur, antara anak dan orang tua bermusuhan. Ini fitnah yang menimpa banyak keluarga muslim. Harusnya anak sadar bahwa orang tuanya dalam jebakan setan. Rangkul, sadarkan, jangan musuhi orang-orang lansia yang bergelimang dosa dan maksiat. Yang benar adalah dakwahi mereka dengan baik. Hantarkan mereka di akhir hayat mereka agar mereka wafat dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah sekalian, jangan berpikir orang tua itu jalannya lurus. Jangan. Tetap mereka diganggu oleh syaitan. Dan ujian syaitan bagi orang tua sangat berat sekali. Jadi kalau sekali lagi ada orang tua kita, kakek kita, ibu kita, nenek kita di usia tua justru berbuat maksiat, bergelimang dosa, jangan musuhi mereka, jangan jauhi mereka. Sabar, merawat mereka, menyadarkan mereka. Dan yang paling utama, menghantarkan agar akhir hayat mereka husnul khotimah. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang tua kita dalam kondisi husnul khotimah. Dan harapan kita agar nanti akhir hayat kita, anak keturunan kita sayang dan peduli sama kita. Kita berharap agar Allah satukan kita dengan keluarga kita di Jannatun Naim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.